A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat yang semoga di mana saja kita berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salah satu yang membuat para sahabat Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang sukses adalah di saat mereka betul-betul menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian ditambah juga dengan buah dari orang yang sudah melakukan sholat itu, dia mesti berakhlak mulia. Itu yang membuat mereka sukses. Kita ingat nih satu kisah. Suatu hari menjelang sholat subuh, Rasulullah itu sudah di posisi imam. Kemudian pas Rasulullah melihat ke arah jamaah, Rasulullah tidak melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kok belum hadir juga ke masjid? Bahkan saat sholat subuh dimulai, ternyata Ali juga belum datang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ruku di rakaat yang kedua, Rasulullah melakukannya sangat lama. Sangat lama Rasulullah ruku karena beliau tahu Ali pasti datang nih. Ali pasti datang berjamaah karena tidak mungkin seorang Ali tidak datang sholat berjamaah. Kemudian dugaan Rasulullah ternyata benar. Usai sholat, beliau melihat Ali mengulang 1 rakaat. Berarti ketika Rasulullah ruku di rakaat yang kedua tadi, malaikat Jibril turun, kata malaikat Jibril, tunggu Ali ya Rasulullah. Nah itu saking lamanya, sahabat yang di belakang sempat mengintip-ngintip. Takut terjadi apa-apa pada diri Rasulullah SAW. Nah setelah sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita melakukan sholat subuh berbeda dari biasanya? Engkau sangat lama di ruku rakaat yang kedua, sehingga tadi kami khawatir dan kami sempat mengintip-ngintip. Kata Rasulullah, aku pun tidak tahu. Yang jelas di saat aku ruku di rakaat yang kedua tadi, malaikat Jibril turun menahan punggungku. Kata malaikat Jibril, tunggu Ali. Jadi kita tunggu dulu Ali selesai, kita akan tanya kepada Ali. Selesai Ali sholat subuh. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ali, apa yang menyebabkan engkau datang terlambat subuh ini? Sampai malaikat Jibril turun menahan punggungku. Kata Ali, ketika aku hendak melangkahkan kaki menuju masjid ya Rasulullah, ada orang tua berjalan di depanku tertatih-tatih. Karena kami ingat kau mengajarkan kepada kami untuk memuliakan orang tua, maka aku tidak mau mendahului langkahnya. Aku kira dia pergi ke masjid ya Rasulullah, ternyata tidak. Ternyata orang tua itu beragama Nasrani. Sehingga begitu aku masuk masjid, aku melihat engkau dalam keadaan ruku, aku takbir, aku ruku. Jadi terlihat di sini malaikat Jibril menahan punggung Rasulullah dikarenakan Ali memuliakan orang tua, walaupun beragama Nasrani. Nah, dari hadis inilah kita tahu yang pertama bahwa sholat berjamaah itu sangat penting.
Kemudian yang kedua, menghormati orang tua juga penting. Nah, ini kunci kesuksesan sahabat nih. Yang pertama, mereka taat beribadah, sholat secara berjamaah, kemudian mereka memuliakan orang tua. Walaupun orang tua itu bukanlah orang yang beragama Islam. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan yang ketiga, dari hadis ini juga kita tahu bahwa batas orang terlambat mendapatkan rakaat adalah pada saat imam ruku. Jadi di saat kita terlambat nih datang ke masjid, menyaksikan imam dalam keadaan ruku, kita langsung takbir, langsung ruku, kita sudah dapat 1 rakaat. Walaupun kita tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu batasannya. Tapi jangan setiap waktu sholat buat macam ini. Tahu dia imam ruku, ayatnya panjang, ditunggunya dulu imam ruku. Duduk dia di teras dulu, itu yang tidak boleh. Nah, jadi mungkin ini yang kurang kita selama ini. Sholatnya udah bagus, ya. Sholatnya udah, padahal sholat berjamaah loh. Sholat berjamaah itu kan afdhalus sholati ala waktiha. Tepat pada waktunya kita sholat, tidak terlambat takbiratul ula bersama imam. Tetapi rupanya menghormati orang tua, kedudukannya hampir sejajar dengan sholat berjamaah. Nah, ini kenapa hidup kita susah selama ini, takutnya ini kita sholat berjamaahnya udah rajin, berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua kandung, enggak. Sementara Rasulullah mengatakan anak yang hebat itu, anak yang dia takut kepada orang tuanya seperti takutnya kepada penguasa zalim. Apapun yang diperintahkannya selama tidak melanggar syariat, ikut. Nah, ini ya yang bahan introspeksi kita. Yang pertama, sudahkah kita menghargai dan menghormati orang tua kita? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Karena banyak yang kita lihatlah, kenapa ya anak itu soleh tetapi hidupnya susah, kenapa dia selalu ada masalah. Nah, takutnya ini yang kedua kena nih, dia tidak menghargai orang tuanya. Kemudian yang kedua, kita lihat ini, sekalipun kita dalam keadaan sholat berjamaah, bila ada yang membahayakan, binatang berbisa, maka kita dianjurkan untuk bergerak dan membunuh binatang itu tanpa memutuskan sholat. Nah, jadi nih, jangan kita sampai menganggap, kalau udah sholat itu apapun yang terjadi kita tuh nggak boleh apa-apa. Jangan salah nih dalilnya nih. Suatu malam di tengah cuaca yang sangat dingin, malam nih, tengah malam lah, Ali bin Abi Thalib berjalan menembus gelapnya malam, langkahnya mantap, diiringi kibaran jubahnya yang tertiup angin. Ini bahasanya, bahasa syair ini, kitab ini. Pandangan matanya tertuju ke depan. Malam itu Ali berjalan menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rumah Rasulullah itu tidak jauh dari rumah Ali. Kenapa ia ke rumah Rasulullah? Ia ingin belajar agama dan mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia ini termasuk sahabat yang haus dengan ilmu, sehingga tidak mengherankan ia digelari oleh Rasulullah babul ilm, gerbang pengetahuan. Jadi memang kalau kita mau menuntut ilmu ini memang harus ada semangat dari diri kita. Dan memang talent kita itu berbeda-beda. Dan Ali termasuk talentnya itu, dia memang haus dengan ilmu. Pas di depan rumah Rasulullah SAW, Ali mengetuk pintu, mohon izin masuk. Setelah diizinkan, Ali masuk, membuka pintu, melangkahkan kaki ke dalam rumah Rasulullah. Nah, di dalam rumah Rasulullah ternyata sedang sholat. Dan Ummul Mukminin Aisyah tidak ikut sholat. Barangkali, kata Ali, ada halangan syarak yang mencegahnya untuk sholat. Melihat Rasulullah sedang sholat, Ali pun tanpa pikir panjang langsung berdiri di belakang Rasulullah SAW. Dan ikut sholat berjamaah. Ini jadinya kan sholat berjamaah Ali dan Rasulullah.
Ali juga tahu bahwa sholat perintah agama yang harus dikerjakan semua muslim. Sholat berjamaah juga mengandung keutamaan yang besar. Makanya Ali ikut nih. Dan Ali tidak mau menyia-nyiakan kesempatan mulia itu. Dan ia berharap mendapatkan pahala yang besar dari dia sholat berjamaah bersama Rasulullah. Namun, tidak lama berselang ketika Ali dan Rasulullah sholat berjamaah. Nah, seekor kalajengking merayap di tanah berpasir, bukan tanah berpasir, di atas atap rumah merayap. Kemudian binatang berbisa itu jatuh ke bawah, tepat di tempat Rasulullah sujud gitu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ini kalajengking padang pasir nih. Kalajengking padang pasir ini kan apa dia namanya transparan dan bisanya itu sangat berbahaya. Rasulullah menoleh kepada Ali. Langsung menoleh. Rasulullah tuh lagi sholat itu noleh kepada Ali, memberikan isyarat. Kemudian Ali faham. Maka dengan gerakan cepat Ali melangkahkan kakinya ke depan dan menginjak kalajengking itu sampai mati. Ini lagi sholat loh. Ali maju, dipijak kalajengking itu sampai mati. Kemudian Ali mundur lagi, sholat seperti biasa dengan Rasulullah sampai selesai. Nah, yang itu bergeraknya lebih dari 3 kali loh. Nah, kan katanya kalau dalam hadis lain 3 kali kita bergerak maka sholat kita batal, bergerak tanpa ada keperluan. Nah ternyata kalau untuk membunuh binatang berbisa bergerak lebih 3 kali pun tidak menjadi masalah. Asal jangan sambil ngomong, "Utayun jok mati kau ganggu kami sholat." Itu baru batal ya. Itu baru batal. Nah dari kisah ini kita mendapat pelajaran yang pertama, sholat berjamaah boleh ditunda waktu tertentu dan dilanjutkan tanpa harus mengulangnya dari awal. Jadi bukan harus berhenti tuh. Habis membunuh binatang, ular, kalajengking apa yang membahayakan, ternyata itu boleh tertunda sholat, kemudian sambung aja lagi. Tidak harus mengulang dari awal. Ini ilmu benar nih. Kadang orang kan begitu udah ada batal sholat kau tuh, kau udah berapa kali bergerak. Tapi ternyata untuk hal ini tidak. Kedua, banyak melakukan gerakan dalam sholat selama untuk tujuan tertentu dan bermanfaat dan menyelamatkan diri dari bahaya, itu dianggap tidak membatalkan sholat ya. Seperti ada yang saya sampaikan di kajian sebelumnya. Dia digigit sama lipan, nah ditahannya sedang sholat, mata berair-air atau berair-air. Saya sangka karena kusuk dia sholat. Pas habis sholat tanya, "Kenapa Bapak menangis tadi Pak? Di bagian ayat yang mana yang membuat Bapak tersentuh?" "Lipan digigitnya bahasa ya Ustaz, rupa kena gigit lipan." Nah itu salah sebenarnya, seharusnya udah matiin lipannya. Walaupun bergerak lebih dari 3 kali, sholat tetap jalan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah ini menuturkan bahwa Rasulullah sedang sholat di rumah ketika Ali bin Abi Thalib datang. Nah, jadi posisinya sholat berjamaah itu waktu itu belum terang-terangan. Jadi waktu itu masih di rumah Rasulullah, Ali datang malam. Nah, makanya Ali datang malam belajar pada Rasulullah dan ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh 2 hewan hitam. Ini memang dianjurkan dibunuh, yaitu kalajengking dan ular. Itu yang sangat dianjurkan untuk dibunuh. Disebutkan dalam hadis itu, bunuhlah 2 hewan hitam, yaitu kalajengking dan ular. Nah, memang kita yang hal-hal yang membahayakan seperti ini harus dibunuh. Jangan sholat terus wah. Tapi kalau misalnya ada para ulama, memang mereka itu tidak bergeming juga. Ada yang ular datang, dia tidak bergeming. Cuman ini lebih dianjurkan, kata Rasulullah, untuk dibunuh kalajengking dan ular. Kecuali kita memang tidak tahu. Nah, dulu kan saya pernah menyampaikan tuh ada ulama yang masuk ular dari kakinya, tetapi dia tetap meneruskan sholat. Itu berbeda kasusnya. Bukan dia sholat dekat ular, pas dia sholat ularnya datang. Nah,
ini berbeda nih. Kemudian nih, kita mungkin pernah melihat ada orang sholat sambil menggendong anak. Nah, jadi tadi lihat kita pelajarannya apa? Sedang sholat berjamaah, boleh ditunda kalau ada yang membahayakan, bunuh hewan itu, hewan yang membahayakan. Nah, yang ketiga ini, bolehkah kita sholat sambil menggendong anak? Nah, mungkin kalau kita nggak tahu, masa anak digendongnya sholat, itu kan menghilangkan kekusukan. Nah, inilah Islam. Mengajarkan bahwa sholat penting, buahnya apa? Kasih sayang terhadap anak kecil. Jadi tadi misalnya yang pertama tadi, sholat penting, buahnya apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, yang ketiga ini, nih, memperlakukan anak dengan baik. Kita diperintahkan menyayangi anak-anak, supaya apa? Supaya dia tumbuh menjadi anak pintar yang soleh. Nah, itu maka kita dianjurkan sayang sama anak. Apa kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah? Anak ini waktu balita, perlakukan dia seperti raja. Seperti raja gimana? Apapun yang dia mau, kasih. Itu waktu balita. Kalau udah naik, menginjak usia 7, perlakukan dia seperti tawanan. Baru ada pembatasan. Nah, kemudian kalau udah lihat lagi, perlakukan dia sebagai sahabat. Nah, ada tingkatannya. Jadi waktu dia balita itu supaya dia pintar dan soleh, perlakukan dia seperti raja. Jangan dimarah-marah. Kadang kita merasa terganggu sholat, marah-marah. Ya. Nggak usah dimarah-marahin. Pilih pengalihan daripada harus memarahi dia. Dulu pernah pas Rasulullah sedang menggendong anak kecil itu pipis. Orang tua langsung marah kepada anaknya. Apa kata terus? Baju aku ini tinggal direndam, cuci, selesai. Marah kau tadi, itu membekas ke dalam jiwanya. Nah, itu Rasulullah sangat mengajarkan kita, terutama umat muslim ini, sayang sama anak. Makanya kita kalau melihat dan mendengar cara Rasulullah kepada anak, itu diterapkan, mungkin anak-anak insya Allah menjadi anak-anak yang soleh gitu. Nah, yang belum terlanjur nih, masih punya anak bayi, terapkan ini. Anak balita, perlakukan mereka seperti raja. Rasulullah nih ngasih contoh apa yang kita lakukan kepada anak-anak. Nah, nih, dalam sebuah hadis diceritakan beliau pernah menggendong cucu perempuannya Umamah binti Abu Al-As. Ini anak dari Zainab. Zainab anak Rasulullah. Dia kawin dengan Abu Al-As dan anaknya itu namanya Umamah, cucu Rasulullah. Suatu hari Rasulullah sedang sholat bersama para sahabat. Tiba-tiba cucu perempuan Rasulullah ini bermain-main di sekitar Rasulullah. Rasulullah jadi imam tuh. Nah, cucunya ini main-main di sekitar Rasulullah. Saat Umamah cucu perempuan Rasulullah mendekat, Rasulullah itu posisinya sedang berdiri dalam sholat. Langsung dia raih cucunya, dia gendong. Itu lagi jadi imam sholat. Setelah sujud, beliau kembali menggendongnya. Jadi berdiri digendong, ruku dilepas, i'tidal digendong lagi, sujud ditaruh lagi, naik lagi ke atas digendong lagi. Nah tuh ya. Jadi jangan sampai dilepasin anak di masjid. Gendong dia sedang sholat gitu. Cuman kalau menurut saya nih yang lebih bagusnya, kalau kita mau memberikan keteladanan kepada anak agar dia tidak main di masjid, sering contohkan sholat sunat di rumah. Jadi dia bermain-main dekat kita, nah kita praktekkan itu dulu. Kita gendong, kita ruku, kita gendong dia, ruku kita lepas. Setelah itu dia nangis. Nah, dia nangis ketika kita sholat sunat, biarkan dia. Sampai dia mengerti bahwa ketika orang tuaku melakukan gerakan seperti ini, aku berteriak mau ngapain aja percuma. Nah, gitu ya, percuma. Sehingga
ketika kita ajak ke masjid, dia tahu aku nggak boleh nangis, percuma, orang lagi gerakan gini nih. Nah, itu lebih bagus. Sehingga begitu anak kita bawa ke masjid, dia nggak mau main dia tahu menghargai gerakan itu. Nah, ini yang perlu kita contohkan, sehingga anak-anak itu nanti dia tidak ribut di masjid gitu. Nah, cuman Rasulullah pun mengajarkan, di saat Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah, dia mendengar ada tangisan anak kecil, itu Rasulullah mempercepat sholatnya supaya tidak memberatkan hati ibunya. Nah, itu jadi memang segala aspek itu diperhatiin oleh Rasulullah SAW sekalipun dalam beribadah. Nah, jadi para sahabat yang bermakmum kepada Rasulullah waktu itu melihat Rasulullah menggendong cucu itu, mereka mengetahui jadinya nilai. Jadi sahabat itu belajarnya di sana. Sholat berjamaah ini penting, utama. Dan ternyata Rasulullah juga mengajarkan kecintaan dan perhatian kepada anak kecil. Jadi sholat berjamaah buahnya apa? Kecintaan kita, perhatian kita kepada anak-anak kecil. Jadi ini yang harus kita fahami, bahwa sekalipun dalam sholat berjamaah, kasih sayang kepada anak tidak hilang. Itu yang membuat sahabat semakin kagum kepada Rasulullah SAW, karena beliau tetap mencurahkan perhatiannya dan mengasihi cucunya. Dan dia tetap mengajarkan, dan Rasulullah juga mengajarkan bahwa kita itu penting memberikan rasa tenang dan nyaman kepada anak kecil. Dan tetap menggendong walaupun di saat sedang sholat. Nah, ini bapak-bapak nih ya, ibu-ibu yang bawa anak ke masjid, jangan ragu gendong anak. Bikin hatinya nyaman. Kalau misalnya dia memang tidak nyaman dengan posisi demikian, mungkin ibu bisa untuk menenangkannya di luar. Gitu. Oh, tapi ini sedang sholat ya. Kadang kan tidak selamanya imam itu yang faham dengan cara Rasulullah ini mempercepat sholat. Nah, kalau yang tidak seperti itu mungkin bisa putus dulu sholat, tenangkan dia di luar. Karena kalau dibiarkan menangis, lebih mengganggu lagi kepada jamaah yang lain. Tambah banyak kusut hati orang nanti jadinya. Nah, tuh. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Jadi dia menuturkan, aku melihat Nabi mengimami orang sholat. Ini hadis lengkapnya nih, yang riwayat dari Abu Qatadah. Sedangkan Umamah binti Abul As, cucu Rasulullah dari Zainab, berada di gendongannya. Apabila Nabi ruku, anak itu diletakkannya, dan bila beliau bangun dari sujud, anak itu digendongnya kembali. Ini cara Rasulullah. Jadi pelajaran pertamanya apa? Sholat berjamaah merupakan ibadah yang sangat penting. Tidak boleh ditinggalkan, sekalipun ada hal penting lain dapat mencegah sholat berjamaah. Misalnya tadi apa? Menggendong anak. Tidak bisa mencegah kita untuk sholat berjamaah. Kedua, menggendong dan mencurahkan perhatian kepada anak kecil merupakan bagian penting dari pendidikan anak, karena sikap itu akan memberikan ketenangan dan rasa nyaman. Nah, itu yang kedua. Jangan dibesarkan mata sedang sholat tuh, sedang gendong tuh nggak boleh ya. Nah, jadi ibu-ibu ingat tuh, bapak-bapak jangan emosi. Anak yang sejak kecil mendapat limpahan kasih sayang dan kelembutan, niscaya akan tumbuh menjadi orang yang lembut dan penuh kasih sayang. Tuh, saya pun mungkin nih belajar juga jadinya dulu deh. Karena memang tidak langsung simsalabim jadi orang tua yang sini sayang apa. Wah, jadi kita tuh terus belajar, terus introspeksi diri, terus mengubah. Karena saya menyampaikan ini bisa jadi lebih paham orang yang mendengar daripada saya yang menyampaikan. Dengan saya menyampaikan ini menguatkan lagi, jadinya oh iya kita masih sayang sama anak. Nah, yang terlupa itu jadi ingat jadinya. Ketiga, pelajaran dari di sini kita juga tahu bahwa sholat berjamaah tidak batal sekalipun harus menggendong bayi dan melakukan banyak gerakan. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi nih dalam hadis Rasulullah yang lain, ketika Rasulullah memimpin sholat berjamaah. Kemudian punggung Rasulullah itu dinaiki oleh cucunya. Nah, ini dikisahkan
uh, ketika Rasulullah sholat berjamaah bersama para sahabat, dua cucu laki-laki beliau, Hasan dan Husain yang masih kecil, datang bermain-main. Ketika Rasulullah dan para makmum berdiri dalam sholat, Hasan Husain berlari-lari di sekitar mereka. Ini kan yang sering terjadi di masjid nih ya. Berlari-lari di sekitar jamaah itu. Lalu ketika Rasulullah dan para sahabat sujud, tiba-tiba kedua anak ini, Hasan dan Husain ini, naik ke punggung Rasulullah, dijadikannya Rasulullah itu tunggangan, kayak kuda-kudaan berdua. Dilihat ya, bayangin deh. Naik ke punggung Rasulullah, dan Rasulullah tidak berusaha menurunkan keduanya. Nah, itu ya, ingat, tetap Rasulullah di posisi sujud. Dia tetap berada di punggung Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah ini. Dan Rasulullah sengaja membiarkan sujudnya lama, sementara sahabat yang menjadi makmum gelisah. Nah, sahabat menjadi makmum gelisah nih. Kok lama kali Rasulullah sujudnya? Nah, karena sedang sujud, mereka kan tidak tahu apa yang terjadi dengan Rasulullah. Pas ada salah seorang sahabat. Nah, kan kita udah pernah belajar nih, bahwa kalau imam terlalu lama pada satu gerakan, maka jamaah boleh mengintipnya. Nah, ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, karena dia khawatir terjadi sesuatu kepada Rasulullah, bangkit dari sujud dan melihat ternyata di punggung Rasulullah ada cucunya. Maka dia sujud kembali. Pas dia tengoknya kan, oh rupanya ada cucu Rasulullah di punggung Rasulullah. Maka dia sujud kembali, dibiarkannya. Usai pas sholat berjamaah, ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau memperlama sujud? Apakah ada wahyu yang turun? Kata Rasulullah, tidak. Hanya saja cucuku ada di atas punggungku dan aku tidak mau terburu-buru agar ia puas bermain-main. Nah, lihat tuh bagaimana sayangnya Rasulullah kepada anak kecil. Lagi sujud, sholat jamaah lagi, bukan sholat sendiri. Dibiarkan Rasulullah dia sampai puas di atas punggung Rasulullah itu. Nah, lihat, sholat berjamaah penting, perhatian kepada anak tidak luntur. Ada lagi Sa'dan Al-Laitsi radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah keluar untuk sholat di siang hari. Tapi dalam riwayat ini kata dia, entah zuhur entah asar katanya. Dia sambil menggendong salah satu cucunya, dan waktu itu entah Hasan entah Husain. Nah, ini kata Al-Laitsi, yang penting waktunya itu antara waktu itu zuhur atau asar, dan dia sedang menggendong cucunya entah Hasan atau Husain. Nah, begitu Rasulullah sujud, beliau sujud lama sekali, maka aku mengangkat kepala dan kulihat anak kecil di atas punggung beliau. Aku pun kembali sujud. Ketika Rasulullah selesai sholat, orang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau lama sekali sehingga kami mengira ada sesuatu yang terjadi? Kemudian Rasulullah menjawab, bukan. Aku memperlama sujud karena cucuku ini menunggangiku dan aku tidak ingin terburu-buru. Aku biarkan mereka sampai puas. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Laitsi tadi. Nah, jadi luar biasa ya Bapak Ibu kaum jemaah muslimin muslimat. Ternyata di dalam sholat berjamaah itu buahnya terlalu banyak. Dan takutnya buah ini yang tidak kita laksanakan. Ada orang tua yang sudah rajin sholat tapi suka ngamuk sama anak. Ada kita yang sudah rajin sholat, tetapi kita tidak hormat kepada orang tua. Ada lagi kita sudah rajin sholat, saking kuat kusuknya digigit binatang, dia diam aja. Sudah tuh baru terpekik-pekik dia nanti. Ya, jadi ini luar biasa nih masalah sholat berjamaah ini. Sekalipun penting, ternyata buahnya juga harus penting untuk kita laksanakan. Nah, yang berikutnya nih, dahsyatnya kita akan mendapatkan ampunan dengan sholat sekalipun melakukan dosa yang sangat besar di dalam Islam ini. Bila kita melihat surat At-Taubah ayat 118, 119, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka. Nah, ini yang 3 orang ini siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Marara bin Rabi. Nanti kita akan jelaskan kisahnya. Hingga
bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Karena tidak diampuni itu, hati mereka menjadi sempit. Padahal bumi Allah itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka, agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, lagi Maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi ketiga orang sahabat Rasulullah ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Marara bin Rabi, menurut catatan sejarah, ketiga orang itu tidak mau bergabung dalam pasukan Muslim melawan pasukan Romawi di Perang Tabuk. Akibatnya mereka mendapat hukuman dan kecaman dari Allah. Itu yang melatar belakangnya ayat ini turun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ceritanya itu begini. Ketika Rasulullah SAW berencana menyerang Romawi di daerah Tabuk, kadang ini orang Romawi udah masuk Tabuk nih. Ka'ab bin Malik tidak mau bergabung dalam pasukan Muslim. Nah ini kisah dari Ka'ab bin Malik sendiri. Jadi dia yang merasakan waktu itu yang dia tidak ikut berperang. Apa kata Ka'ab bin Malik? Saat Rasulullah memerintahkan kaum Muslim mempersiapkan bekal untuk menyerang Romawi, untuk menyiapkan bekal, aku waktu itu dalam keadaan sehat. Pengakuan Ka'ab bin Malik nih ya, aku dalam keadaan sehat. Aku tak punya sedikit pun alasan untuk menolak berperang. Tidak ada alasan. Badan sehat, tidak ada alasan untuk tidak ikut berperang. Sekalipun perjalanan menuju Tabuk cukup berat dan cuaca sangat panas, waktu itu aku yakin pasti bisa mengikutinya. Bahkan waktu itu aku punya 2 ekor hewan tunggangan yang istimewa. Jadi dalam pembukaan cerita Ka'ab bin Malik itu, aku sehat, aku tidak ada alasan. Aku punya kendaraan. Nah, jadi tidak ada alasan dia untuk tidak ikut. Setiap pagi aku keluar rumah bersama kaum Muslim mempersiapkan bekal perang. Dia ikut pula mempersiapkan. Namun ketika Rasulullah dan para sahabat beranjak keluar Madinah menuju medan tempur, aku sengaja diam di rumah. Jadi hari-hari ikut, pas mau pergi, aku sengaja diam di rumah. Tak lama setelah mereka berangkat, terbetik keinginan untuk segera menyusul. Nah, ada nih, pengen nyusul hatinya nih. Namun aku tidak bergegas menyiapkan bekal yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan yang berat melelahkan itu. Nggak mau dia menyediakan bekal pun malas. Makin ditunda, keinginan untuk menyusul pasukan Rasulullah dan berjihad di jalan Allah makin pupus. Makin nggak mau nih. Tunda, akhirnya makin nggak mau. Makanya itulah kalau kita tuh punya niat baik. Misal mau sedekah, cepat. Karena nanti tunda, akhirnya nggak jadi nih. Nah, dia menyusul pasukan Rasulullah udah malas, untuk berjihad di jalan Allah udah malas, pupus, akhirnya hilang sama sekali. Jadi niat yang tadi menggebu-gebu tidak dilaksanakan, akhirnya berkurang, sampai dia akhirnya tidak menyusul. Saat itulah kata Ka'ab bin Malik, hatiku diliputi kesedihan dan duka yang luar biasa. Nah, ternyata kalau kita itu tidak menuruti aturan Allah dan Rasulullah ini, sebetulnya hati kita itu berduka. Siapapun mungkin yang merasakan. Sejahat apapun orang, pasti dia ada merasakan ini. Hatinya sempit, penuh duka. Aku tidak bisa ikut bergabung dengan pasukan Muslim di medan jihad. Aku berada di kampung halaman bersama mereka yang kemunafikannya sudah dikenal dan keimanan mereka masih dicurigai. Akhirnya terasa oleh Ka'ab bin Malik, aku tuh tinggalnya di Madinah sama orang-orang munafik lagi. Kemudian itu yang membuat aku benar-benar berduka. Karena yang tinggal di Madinah itu orang tua, perempuan, orang munafik. Tentu saja keadaanku sepenuhnya berbeda dari orang-orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan ikut berperang. Oke lah, kalau yang sakit jelas, seperti orang sakit, orang lanjut usia yang telah mendapat izin dari Allah dan Rasulullah untuk tidak berperang.
Nah, cuman itu lagi yang tinggal di Madinah. Hari demi hari berlalu, saat kepulangan pasukan Rasulullah dari Tabuk semakin dekat. Hatiku semakin sempit dan dadaku semakin sesak, kata Ka'ab bin Malik. Semakin pikiranku diliputi kebingungan dan kegelisahan, aku tak dapat berpikir tenang. Nah, bingung nih. Aku terus mencari alasan yang bisa aku sampaikan kepada Rasulullah. Udah sepakat nih mau cari alasan aja lah. Rasulullah SAW, aku ingin mencari alasan. Dan aku akan mencari dalih yang bisa beliau terima. Kesana kemari aku mencari nasihat dan saran dari teman-teman agar aku terbebas dari hukuman dan murka Rasulullah SAW. Sempat juga tuh diskusi sama yang lain. Pada malam hari yang bening dan sunyi, aku mendengar suara hatiku yang terdalam. Terdengar sayup-sayup suara lubuk hatiku yang paling dalam bahwa aku telah melakukan kesalahan dan dosa karena tidak ikut bergabung dalam peperangan. Aku tidak mau melakukan kesalahan lain dengan mencari-cari dalih dan alasan dusta yang menutupi kemalasanku berangkat perang. Jadi didengarkannya hati dia. Udahlah kau salah, tidak ikut perang, jangan kau tambah lagi dengan kesalahan berbohong kepada Rasulullah. Akhirnya pada malam itu aku bertekad tidak akan berdusta kepada Rasulullah SAW. Hatiku terus dipenuhi harapan, semoga dengan kejujuran dan ketulusanku mengakui kesalahan, Rasulullah tidak marah dan mau mengampuni aku. Pada pagi buta, pasukan Muslim tiba di Madinah dipimpin Rasulullah SAW. Seperti biasa, setiap kali pulang dari medan perang, Rasulullah SAW mendirikan sholat 2 rakaat berjamaah di masjid. Kemudian beliau duduk untuk menerima tamu yang ingin mengucapkan selamat datang. Siapapun yang mengadukan suatu urusan, meminta penjelasan, atau orang yang menyampaikan alasannya tidak pergi berangkat ke medan jihad. Nah baru tuh, saat itu ada sekitar 80 orang yang datang menghadap Rasulullah SAW, kata Ka'ab ini. Mereka menyampaikan alasan masing-masing yang membuat mereka tidak bisa bergabung dalam pasukan Muslim. Dari raut muka Rasulullah SAW, aku tahu bahwa beliau menerima alasan mereka dan memanjatkan doa kepada Allah agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah SAW menyerahkan kepada Allah berkaitan dengan apa yang terlintas dalam hati mereka. Jadi Rasulullah tuh orang udah minta maaf, udah ngasih alasan, ya udah, nggak ada masalah. Selebihnya diserahkan Rasulullah kepada Allah. Allah lah yang mengurus urusan hati mereka. Akhirnya kata Ka'ab, aku pun tidak ketinggalan segera menghadap Rasulullah dengan hati berdebar kencang. Kuucapkan salam dan beliau pun menjawabnya dengan muka ramah penuh senyuman. Beliau memanggil namaku dan bertanya, "Hai Ka'ab, apa yang menghalangimu ikut berperang ke Tabuk? Bukankah kau memiliki unta yang bagus untuk kendaraanmu?" Dengan suara terbata-bata, kujelaskan semua yang kurasakan. Apa kata Ka'ab? "Wahai Rasulullah, seandainya yang kuhadapi bukanlah engkau, tentu dengan kelihayanku berdebat, aku akan lolos dari kemarahanmu." Wah, jadi Ka'ab ini terkenal bagus nih berdebat, bisa mencari alasan. Andaikan bukan engkau yang di depanku ya Rasulullah, aku gampang untuk mencari alasan. Aku bisa saja menyampaikan alasan tertentu sehingga Rasulullah tidak akan murka kepadaku. Namun demi Allah, aku yakin, kata Ka'ab, walaupun engkau menerima alasanku yang dusta dan karenanya aku selamat, niscaya di kemudian hari Allah akan menyingkapkan kebohonganku. Dan engkau ya Rasulullah tentu menjadi lebih murka lagi. Hari ini aku akan berkata jujur kepada Rasulullah, dan aku siap menerima murka engkau ya Rasulullah. Namun aku yakin Allah akan memberi akibat yang jauh lebih baik bagiku jika aku jujur. Kata Ka'ab, aku menarik napas panjang lalu melanjutkan, demi Allah aku mengakui, wahai Rasulullah, tak ada alasan apapun yang menghalangiku pergi ke medan perang di Tabuk. Namun aku sama sekali tidak merasa senang dan tenang sedikit pun selama engkau berada di Tabuk. Jadi jangan dikira aku bahagia Rasulullah, aku menyesal betul. Setelah mendengar penjelasanku, kata Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, hai Ka'ab bin Malik, kau telah berkata terus terang, meratap dan menangisi nasibmu.
namun aku tidak bisa memaafkanmu. Tentu saja, kata Ka'ab, aku bersedih, berduka. Sejak saat itu perasaanku selalu diliputi kesedihan. Kaum muslim mengucilkanku sebagai hukuman atas kesalahanku. Jadi jangan dikira kalau kita jujur itu terus bebas. Enggak. Jalanin dulu hukumannya. Kata Rasulullah, aku tidak memaafkanmu. Itu resiko kita jujur memang berat. Kaum muslimin mengucilkan Ka'ab bin Malik. Tidak menyapanya, tidak bersuara, tidak ngobrol dengan Ka'ab bin Malik. Kendati demikian, kata Ka'ab, aku tetap pergi keluar rumah seperti biasa, termasuk ke pasar, menunaikan sholat berjamaah bersama Rasulullah, dan tetap mengikuti pengajian beliau. Setiap kali bertemu Rasulullah, aku selalu mengucapkan salam, lalu kuperhatikan bibirnya. Siapa tahu beliau menjawab salamku. Setiap usai sholat berjamaah, kusempatkan melirik kepada Rasulullah. Siapa tahu beliau berkenan menatap wajahku. Ternyata dari hari ke hari hatiku semakin sesak diliputi kepedihan. Sebab setiap kali bersiti tatap dengan wajahku, Rasulullah cepat-cepat memalingkan mukanya. Itu hukuman untuk Ka'ab. Seperti itulah keadaan kami bertiga selama 35 hari. Kami merasa terasing di tengah-tengah kampung sendiri dan di tengah-tengah kaum kerabat pada hari ke-50. Kata Ka'ab, ini udah selama 35 hari seperti itu. Pada hari ke-50 subuh buta, selepas sholat subuh berjamaah datanglah kabar bahwa kami mendapatkan ampunan, kata Ka'ab. Seorang sahabat berkata, hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Aku langsung bersyukur karena masa penderitaan dan dua temanku telah berakhir. Aku mengetahui kabar bahwa Rasulullah telah mengampuni kami setelah menunaikan sholat subuh berjamaah. Aku pun memberanikan diri menghadap Rasulullah SAW dan setiap orang yang berpas-pasan di jalan memberiku ucapan selamat. Aku langsung masuk masjid menghadap Rasulullah yang sedang dikerumuni para sahabat. Kuucapkan salam dan dengan wajah berseri-seri Rasulullah menjawab salamku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ampun ini datang dari engkau sendiri atau dari Allah? Rasulullah menjawab, hai Ka'ab, ampunan ini benar-benar datang dari Allah yang Maha Pengampun. Lihat dahsyatnya sholat subuh berjamaah. Sebesar itu dosa. Tidak ikut perang, padahal mampu ikut berperang. Besar nih dosanya. Tapi dia menerima hukuman, dicuekin oleh orang muslim. Rasulullah tidak mau menatapnya. Itu hukuman bagi Ka'ab. Sehingga sempit dadanya. Akhirnya di hari ke-50, habis sholat subuh berjamaah, dia pun mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih kaum muslimin, muslimat, sejahat apapun kita, senakal apapun kita, sholat jangan pernah ditinggalkan. Jangan sampai gara-gara dosa yang kita lakukan, udahlah aku nggak usah sholat. Jangan. Allah Maha Pengampun. Jangan sampai kita lalai dan sampai sama sekali tidak melaksanakan sholat berjamaah. Sebesar ini dosa, dia tidak ikut berperang. Allah ampuni. Terus aja kita sholat, jangan kita tinggalkan. Nah, beginilah kesuksesan para sahabat. Mereka menerima hukuman dengan ridho atas kesalahan mereka. Itu buah dari orang yang rajin sholat berjamaah. Itu yang pertama. Kita rajin sholat berjamaah. Kalau salah ngaku. Kalau salah ngaku jangan malu. Jangan sampai membuat kebohongan lain. Nah, kita terima kesalahan kita. Kita terima hukuman kita. Nah, dengan terus melaksanakan sholat, akhirnya Allah langsung yang mengampuni dosa kita. Makanya Kak bertanya, apakah ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah? Rasulullah tidak bilang, itu dari aku. Enggak, itu dari Allah. InsyaAllah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.